pemirsa yang ada di rumah dan teman beriman. Pada kesempatan ini telah hadir di sini Saudara Ruki, Saudara Niko, Saudara Edi, Saudara Nani, dan saya sendiri, Saudara Eken. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang eklesiologi. Apa itu eklesiologi? Ini kami akan menjelaskan tentang eklesiologi dengan rincian. Yang pertama, eklesiologi menurut Injil, dan yang kedua, eklesiologi kisah, eklesiologi surat-surat. Yang pertama, Injil Matius. Dalam Injil Matius, gereja itu berkisar pada kerajaan Allah. Artinya, orang-orang yang hidup dari janji Yesus dan berpangkal padanya. Kedua, gereja sebagai paguyuban para murid dari pengikut Yesus. Di sini ditekankan panggilan Yesus dan juga jawaban para murid. Di Lukas, gereja itu sebagai himpunan orang yang percaya kepada karya Allah. Gereja itu sebagai himpunan orang yang bersatu karena sabda para rasul. Oleh pewartaan sabda para rasul, terbentuklah jemaat beriman. Yang ketiga, eklesiologi menurut Yohanes. Dalam Yohanes, gereja dilihat sebagai himpunan orang beriman. Ciri-cirinya tinggal dalam sabda Yesus. Ini bisa dilihat dalam Yohanes ayat 30, bab 8 ayat 31, atau sabda Yesus tinggal pada mereka dalam Yohanes bab 5 ayat 38 dan bab 15 ayat 7. Gereja dilihat sebagai perkumpulan murid-murid. Gereja dilukiskan sebagai orang-orang yang dikumpulkan oleh Roh Kudus untuk menjadi murid Yesus karena dipilih atas dasar cinta sampai mati. Paulus melihat gereja itu sebagai umat Allah dan eklesia. Bila Paulus menyebut jemaat sebagai gereja, itu pandangannya sebagai umat Allah yang sudah disiapkan dari masa Israel dan kini. Di zaman akhir terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus juga melihat gereja merupakan kenisah Allah. Ini berkaitan dengan gambaran gereja sebagai bangunan. Dalam surat Yohanes dikatakan gereja adalah sebagai jemaat yang dihimpun oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam surat pastoral yang pertama dikatakan mengenai gereja, gereja adalah milik Kristus sendiri karena gereja lahirnya dari penyerahan diri Kristus. Gereja itu dijabarkan sebagai pelaksanaan jabatan kerasulan. Jabatan digambarkan sebagai hidup rasul bersama dengan pemenuhan roh dan hidup sehari-hari, sehingga disebut jabatan rohani. Tercakup di dalamnya ada perjuangan seperti halnya dalam 1 Timotius bab 1 ayat 18 dan juga pelayanan dalam 1 Timotius bab 1 ayat 2. Yang pertama, gereja dikatakan sebagai kelompok orang yang menyambut tawaran rahmat dari Allah. Yang kedua, gereja juga sebagai umat Allah dibandingkan dengan kelompok atau umat Israel pada perjanjian lama. Yang ketiga, gereja sebagai jemaat di tengah dunia. Ini dimaksudkan untuk menyadari bahwa gereja ada di dunia. Eklesiologi menurut kisah para rasul. Yang pertama, gereja sebagai perkumpulan umat Kristiani yang berada di Yerusalem. Poin kedua, Yesus sebagai pusat keberadaan gereja. Ini dalam kisah para rasul bab 16 ayat 7. Gereja yang mengimani Yesus sebagai jalan keselamatan. Yang ketiga, gereja disebutkan dalam kisah para rasul, kita dapat melihat yaitu di bab 16 ayat 26. Yang keempat, gereja juga dikatakan sebagai jemaat Allah. Dapat lihat dalam kisah para rasul bab 20 ayat 28. Dan poin terakhir, gereja sebagai saksi Kristus. Kita dapat melihat ini dalam kisah para rasul bab 1 ayat 21 sampai 22. Eklesiologi itu adalah gereja yang berpangkal pada salib dan kebangkitan Yesus. Secara khusus gereja berpangkal pada himpunan murid Yesus yang karena Roh Kudus mengembangkan gereja. Dengan demikian, secara keseluruhan gereja yang apostolik semesta itu adalah gereja Allah, gereja Yesus Kristus, dan gereja Roh Kudus. Pada akhirnya gereja adalah Ia yang tetap bersiarah di dunia sehingga senantiasa membutuhkan pendampingan. Gereja yang demikian sudah seharusnya bersifat eskatologis.